Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Adik-adik, kita mau bergerak, kita mau angkat pujian. Aku istimewa dengan gerakannya. Jadi adik-adik tetap berdiri ya. Ayo kita mulai, Bang. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku beriman tanpa sekarang, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau angkat pujian Siapkan Hatiku, sambil adik-adik sudah menyediakan Alkitab, alat tulis, pulpen, bukunya, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan pembacaan firman Tuhan dan aktivitasnya ya adik-adik. Oke, sekarang kita angkat pujian Siapkan Hatiku Tuhan. Kita angkat pujian sambil sikap berdoa.
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik pasti di rumah sehat-sehat semua ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik kita semuanya sekolah minggu di rumah, tapi adik-adik harus sikap yang baik saat sekolah minggu. Oke, kalau adik-adik sekarang lagi ada yang tidur-tiduran, adik-adik semua bangkit, kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau yang boleh berkati kami, anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, amin adik-adik ya. Sekarang kita mau buka Alkitabnya. Adik-adik udah siapin Alkitabnya ya. Kita mau buka dari Perjanjian Baru. Oke, Perjanjian Baru di kitab apa ya Kak? Di 1 Korintus. Kita buka Korintus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Apa adik-adik? 1 Korintus 10 ayat 23. Udah dapat ya adik-adik ya? Yang udah dapat katakan amin. Oh, udah ya, udah dapat ya adik-adik ya. Sekarang kita mau baca bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Oke. Sekarang adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini adalah kebutuhan dan keinginan. Apa ya itu kebutuhan? Apa ya itu keinginan? Oke, kakak mau ajak adik-adik lihat video yang satu ini. Kita boleh lihat dulu adik-adik ya. Check it out. Halo teman-teman, hari ini kita akan main ke rumah Bima. Lusa sekolah sudah mulai masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira Bima sedang apa ya? Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Bima rajin menabung. Bima, uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Sebuah PSP. Bima, besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. Bima, itu buku gambar, bukan buku tulis. Bima, sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan PSP. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan rumah, alat tulis sekolah. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Fungsi tambahan yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Bima, apa yang kamu inginkan? Mobil-mobilan,
PSP, kue, mobil rem. Bima, kamu mungkin menginginkan semua mainan tersebut, tapi itu bukan kebutuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa mobil-mobilan, PSP, kue, dan mobil remote. Terkadang, manusia memang memiliki banyak keinginan, namun kita memiliki uang yang terbatas. Jadi, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Jadi, sebaiknya utamakan dulu memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uang hasil tabungan tersebut digunakan untuk membeli buku, karena buku merupakan kebutuhan Bima saat ini. Bima, kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah jika tidak memiliki buku. Sedangkan PSP adalah keinginanmu. Saat ini, kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki PSP. Di kemudian hari, jika kebutuhanmu sudah terpenuhi dan uang yang kamu miliki cukup, maka boleh-boleh saja kalau Bima membeli keinginanmu. Atas izin dari orang tua juga ya. Nah, sekian kisah antara Bima, buku, dan PSP-nya. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan? Terima kasih. Sampai berjumpa dengan Bima di video selanjutnya. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama nonton ya videonya ya, tentang ada siapa di sana? Ada yang namanya Bima. Dia mau masuk sekolah. Dia mau persiapan masuk sekolah. Dia buka celengannya. Terus dia bingung. Dia mau beli buku tulis atau PS. Seperti itu. Sekarang kakak mau tanya. Buku itu yang mau Bima beli merupakan kebutuhan atau keinginannya Bima? Kebutuhan ya. Bukunya itu merupakan kebutuhan Bima untuk sekolah. Nah, kalau PS merupakan kebutuhan atau keinginannya Bima? Keinginannya Bima. Nah, akhirnya di video tadi Bima lebih memilih apa? Bima lebih memilih untuk beli buku tulis untuk memenuhi kebutuhannya Bima. Jadi kebutuhan itu apa ya? Keinginan itu apa ya? Kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang kita perlukan supaya kita bertahan hidup. Contohnya apa? Kita butuh makan. Coba kalau kita nggak makan, kita bisa sakit adik-adik. Kita juga butuh minum. Kita juga butuh baju. Kalau nggak ada baju, kita malu dong. Seperti itu. Terus kita butuh apa lagi? Butuh banyak ya. Butuh celana. Terus kita butuh apa lagi adik-adik? Kita butuh makan makanan yang sehat dan lain-lain. Kalau keinginan itu apa adik-adik? Keinginan adalah segala sesuatu yang kalau kita nggak mendapatkannya, ya nggak apa-apa, nggak kenapa-napa gitu adik-adik. Contohnya adalah tadi si Bima, dia mau keinginan Bima apa? Untuk membeli PS. Nah, akhirnya kan dia nggak jadi beli PS. Si Bima nggak kenapa-napa kan? Dia nggak sakit kan karena nggak beli PS? Iya, jadi keinginan itu adalah sesuatu yang kalau kita nggak mendapatkannya juga kita nggak kenapa-napa. Seperti itu. Nah, contohnya keinginan tuh apa? Kita pengen beli mainan. Terus kita pengen makan burger dong, mau makan burger. Aku mau makan pizza, mau minum es krim, seperti itu. Kalau kita nggak minum itu, kita nggak makan itu, ya nggak kenapa-napa gitu. Boleh nggak kita punya suatu keinginan? Boleh banget selama itu berdasarkan kehendak Tuhan dan kita tidak memaksakan keinginan kita. Contohnya kita memaksakan, misalkan kita mau beli mainan, sedangkan kita udah punya mainan banyak. Aku nggak mau tahu mah, Pah, aku harus beli mainan itu. Nggak mau tahu, pokoknya besok harus beli mainan itu, aku pengen itu. Itu bener nggak adik-adik?
Salah, itu kita memaksakan kehendak untuk membeli itu sesuatu yang tidak boleh. Tetapi kalau misalkan Ma, aku mau beli burger dong sekali-sekali, boleh nggak? Terus mamanya bilang, boleh nak, ayo kita beli. Itu boleh ya adik-adik? Boleh, selama kita nggak maksain kehendak kita untuk membeli itu. Oke, ngerti adik-adik? Kebutuhan dan keinginan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih PR untuk adik-adik di rumah. Oke, PR-nya adalah ini dia. Nanti kakak akan kasih file ini dalam bentuk PDF ya ke adik-adik. Nah, lalu adik-adik kalau yang punya printer di rumah, adik-adik print, terus adik-adik warnain yang mana merupakan kebutuhan, yang mana merupakan keinginan. Kalau yang merupakan kebutuhan, adik-adik warnai dengan warna yang cerah. Kalau merupakan keinginan, adik-adik warnai dengan warna yang lebih gelap. Lalu kebutuhan itu di checklist, dan kalau keinginan di cross, disilang. Ya adik-adik ya. Oke, nah kalau adik-adik yang nggak punya printer gimana? Oke, kakak kasih pilihan yang kedua. Adik-adik harus gambar satu aja yang merupakan kebutuhan adik-adik. Adik-adik gambar dan warnain. Kebutuhan adik-adik apa? Misalkan butuh makan. Kita kan butuh makan ya adik-adik ya. Adik-adik harus gambar dan warnain makanan. Adik-adik warnain makanan, adik-adik gambar makanan itu. Terus misalkan kita butuh berdoa. Berdoa itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, kebutuhan orang Kristen ya untuk berdoa. Adik-adik gambar orang lagi berdoa, lalu adik-adik warnain kebutuhan. Seperti itu adik-adik ngerti ya? Oke, sekarang kita mau berdoa, doa penutup untuk firman ini. Kita sama-sama berdoa adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami lebih mementingkan kebutuhan kami dari keinginan kami ya Bapa. Berkati kami supaya di dalam segala keinginan kami tidak memaksakan kehendak, tetapi kami pun boleh mengerti ya Bapa yang mana yang memang harus kami butuhkan dan mana yang tidak perlu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau yang boleh berkati kami, adik-adik di sini di rumah ya Bapa, supaya kami boleh sehat-sehat terus, kami menjadi anak yang pintar, yang berbakti kepada orang tua. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik jangan lupa ya kerjaan PR-nya ya. Dadah. Nah adik-adik, kita udah dengerin firman. Sekarang kakak mau tanya, apa sih tema minggu ini? Temanya antara kebutuhan dan keinginan Kak. Berarti kita harus bedakan ya Kak, mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu. Apa Kak Desi? Kita mau nyanyi lagu berangkat, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Oke, kita bikin Bang. Pakai gerakan ya nyanyinya.
berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih Kau telah mengasih kami kesehatan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepada Kau cepatlah hilangkan COVID-19 ini, agar kami dapat ibadah seperti biasanya. Ya Tuhan, kami juga memohon ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja ataupun tidak sengaja, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon sembuhkanlah teman kami yang sakit, supaya mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa tetap bernafas pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan kalian itu bisa dikasih ke siapa nggak sih? Dikasih ke orang tua, nanti orang tua berikan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita akan angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa, dan kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Jadi bagi sendiri ya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.